ponakan ataupun sanak saudara yang ada di kampung halaman gitu. Jadi kita melihat bahwa, dan tentunya kita mendukung juga nih, kita mendukung kebijakan pemerintah yang menghimbau sebaiknya jangan mudik dulu di tahun ini ya, supaya menekan angka penyebaran COVID gitu. Jadi Jambi Niaga melalui Oktomobile kita berinisiatif untuk menginformasikan, mengkomunikasikan bahwa ini ada nih solusinya loh. Mungkin di tahun ini ditahan dulu supaya jangan mudik ataupun traveling dulu, jangan. Tapi tradisi untuk bagi-bagi amplop lebaran tetap bisa dilakukan dengan baik ya. Salah satunya bisa melalui Oktomobile. Itu kita punya beragam cara nih. Salah satu mungkin bisa dimulai dengan kalau mau bagi-bagi amplop lebaran itu bisa transfer aja. Misalkan antar bank nih, wah kena biaya admin dong. Oh kalau di Oktomobile enggak, kita sebulan itu kita bisa kasih free biaya admin untuk transfer ke bank lain hingga 20 kali. Itu udah keren banget. Selain itu, sekarang yang lagi populer juga kan penggunaan e-wallet nih ya, nggak hanya di Jakarta tapi udah merambah ke semua kota ya. Hampir semua kota di Indonesia itu penetrasi teman-teman misalkan kayak GoPay, kayak yang mau beli makanan lewat GoFood atau Grab dan lain sebagainya, atau belanja e-commerce bisa pakai OVO-nya dan lain sebagainya. Itu di melalui Oktomobile tuh kita memberikan fitur yang sangat mudah untuk bisa top up e-wallet. Jadi amplop lebaran itu tuh bisa dalam bentuk kita top upin ke sanak saudara e-wallet mereka, sehingga mereka bisa tetap merasakan keriaan lebaran itu, mendapat amplop lebaran, dan mereka bisa berbelanja, entah itu baju lebaran baru dan lain sebagainya. Top up e-wallet di Oktomobile sangat praktis, sangat mudah, karena kita memberikan kemudahan dalam sistem interface kita, sistem antarmuka kita itu kita udah sediakan lebih dari 12 e-wallet provider yang bisa dipilih hanya dengan memilih logonya. Jadi tanpa perlu memasukkan lagi nomor virtual account mereka atau nomor registrasi mereka. Jadi langsung pilih aja, mau pilih GoPay, milih OVO, milih Dana, link aja dan lain sebagainya. Itu udah lengkap, tinggal mudah banget, tinggal dipilih, masukkan nomor nasabahnya, biasanya nomor handphone, masukkan nominal dan voila, langsung bisa terisi. Minimal berapa Bang? Maksimal minimal berapa? Sesuai dengan ketentuan dari pihak e-walletnya. Biasa ya 10.000, 20.000 itu bisa, 50.000 bisa, hingga sampai dengan batas ketentuan dari pihak e-wallet masing-masing. Baik, ini kan terkait dengan uang digital ya masuknya ya. Bagian dari program pemerintah juga kan? Cashless Society. Cashless Society. Nah, dari Jambi Niaga itu sendiri sudah sejak kapan program cashless ini berjalan? Kita sudah mendukung dari semenjak pemerintah menghimbau kebijakan ini gitu. Bahkan dari sebelum itu, kayak misalkan rekening ponsel kami itu merupakan salah satu bentuk di mana kami sudah menginisiasi, menghadirkan inovasi juga untuk pembayaran secara cashless. Rekening ponsel itu kami hadirkan di tahun 2016, di 2016 atau 2015 itu. Jadi kurang lebih 5-6 tahun yang lalu itu kita sudah menginisiasi inovasi untuk cashless ini gitu. Dunia saat ini sedang mengarah ke sana ya. Betul. Tanpa uang tunai. Betul. Apakah program ini juga kayak penggunaan Oktomobile terus rekening ponsel bagian dari itu semua ya Bang ya? Betul. Jadi terutama di setahun belakangan ini kan kita sama-sama tahu bahwa
pandemi COVID-19 ini sudah melanda di seluruh dunia. Jadi apa namanya, kita penyebaran virus itu melalui pertukaran uang tunai, uang kertas itu Shenggi Niaga secara khusus maupun apa namanya, regulator dan pemerintah secara umum itu sudah menghimbau untuk mulai di switch menjadi cashless. Oleh karena itu digital banking ya, perbankan secara digital ini juga yang sekarang sedang digalakan ya. Kalau teman-teman tahu itu juga apa namanya, merupakan salah satu solusi maupun inisiatif di mana kita tetap harus menggerakkan roda perekonomian ya. Jadi kan nggak mungkin karena memang ada pandemi terus tiba-tiba kebiasaan ataupun kebutuhan perbankan mesti di stop ya. Pada takut nih ke ATM, takut nih ke toko-toko untuk belanja kebutuhan, takut nih ke cabang apa semua. Nah, semua itu bisa tergantikan dengan melalui digital banking ini gitu. Salah satunya ya yang memang kita menjadi hero produk kami adalah Mobile. Baik, ini kan bukan kebetulan, Bang. Ya. Artinya uang cash itu mulai berkurang ya. Orang datang ke bank juga mulai berkurang dengan adanya COVID-19 ini ya. Ya, berkurang uang cash peredaran itu sebenarnya gini, tanpa COVID-19 pun sebenarnya memang udah apalagi di perkotaan besar ya. Jadi memang sudah mulai teknologi semakin maju ya, habit itu udah mulai di shifting. Karena masyarakat di kota besar dan termasuk dengan karena teknologi semakin maju, itu kebutuhan ataupun keinginan untuk memiliki atau mendapat layanan yang lebih praktis sesuai dengan gaya hidup itu semakin besar. Jadi dan juga thanks to our fintech fellows ya, jadi kayak teman-teman fintech ya, mereka sudah mengeducate nih market nih, sudah dari semenjak lama dari mereka mulai hadir itu udah mulai di-educate dengan cara untuk melakukan transaksi cashless itu seperti apa, dan akhirnya kita bersama-sama nih untuk membangun cashless society ini. Nah, untuk apa namanya, apakah peredaran uang tunai itu mulai berkurang karena pandemi atau enggak? Saya rasa karena tendensinya ke sana pasti akan, karena teknologi semakin maju pasti akan mulai berkurang, ditambah karena pandemi juga. Jadi mungkin pengurangannya akan lebih cepat gitu. Jadi karena shifting orang ke digital banking itu akan lebih masif dan lebih cepat lagi gitu. Oke, berarti medianya mulai berpindah ya Bang ya, dari konvensional sekarang ke digital kan? Betul. Dengan memanfaatkan fintech tadi seperti mobile banking, kemudian e-wallet gitu kan. Intinya cashless lah. Cashless. CMB Niaga sendiri mentargetkan itu sampai kapan Bang? Sampai kapannya tentunya kita tidak pernah berhenti